Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-24. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Judul renungan kali ini, bahkan sebelum engkau meminta, ditulis oleh Amy Peterson. Sahabat ODB, teman saya Robert dan Colleen sudah menikah selama puluhan tahun dan menikmati pernikahan yang bahagia. Saya senang melihat cara mereka berinteraksi. Saat makan malam, yang satu akan mengulurkan mentega kepada pasangannya sebelum diminta. Lalu yang lain mengisi ulang gelas minuman di saat yang tepat. Saat menceritakan tentang kisah hidup mereka, keduanya saling menimpali dengan lancar. Terkadang, mereka seperti bisa membaca pikiran satu sama lain. Sungguh tenang rasanya ketika kita tahu Allah mengenal dan mempedulikan kita lebih dari siapapun yang kita kenal dan kasihi. Nabi Yesaya menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya dalam kerajaan yang akan datang, sebagai hubungan yang akrab dan penuh kasih. Allah berkata tentang umatnya, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Namun bagaimana mungkin itu benar? Ada beberapa hal yang telah saya doakan selama beberapa tahun tanpa pernah mendapatkan jawaban. Saya percaya saat kita bertumbuh dalam keintiman dengan Allah, menyelaraskan kerinduan hati kita dengan isi hatinya, kita dapat belajar mempercayai pemeliharaan dan penentuan waktunya yang tepat. Kita dapat mulai merindukan apa yang Allah rindukan. Ketika berdoa, kita meminta di antara banyak hal, segala sesuatu yang menjadi bagian dari kerajaan Allah, seperti yang tertulis dalam Yesaya 65. Berakhirnya kesedihan, rumah yang aman, perut yang kenyang, dan pekerjaan yang bermakna bagi semua orang. Segala ciptaan hidup dalam damai. Ketika kerajaan Allah datang dalam kesempurnaannya, Allah akan menjawab seluruh doa tersebut. Sahabat ODB, bagaimana cara Anda terlibat
dalam membawa kerajaan Allah kepada dunia, apa yang akan Anda minta kepada Allah hari ini? Ya Allah, terima kasih Engkau selalu mendengar doa-doaku. Aku percaya Engkau mengasihiku dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang telah Engkau panggil. Ubahkanlah hasratku agar dapat merindukan yang Kau rindukan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.